Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Beribadah kepada Allah diibaratkan seperti seorang petani yang sedang menanam. Seseorang yang menanam maka dapat dikelompokkan ke dalam 4 kategori. Yang pertama, ada orang menanam tapi tidak tumbuh. Yang kedua, ada orang menanam, tumbuh, tapi tidak berbuah. Yang ketiga, ada orang menanam, tumbuh, dan berbuah, tapi buahnya rusak, diserang oleh hama, sehingga seorang penanam tidak bisa memanen hasil tanamannya. Yang keempat, ada orang menanam, tumbuh, berbuah, dan bisa dipanen hasil buahnya. Begitu pula lah dengan ibadah. Hampir seluruh ibadah yang kita lakukan, di sana ada hama perusak yang bisa merusak nilai pahala ibadah itu. Diibaratkan seorang petani yang menanam, sudah tumbuh, sudah berbuah, tapi buahnya dirusak oleh hama, sehingga tidak ada yang bisa dinikmatinya. Begitulah ibadah kita. Ibadah haji misalnya, ada seseorang melaksanakan ibadah haji, seluruh rangkaian ibadahnya, seluruh rangkaian ritualnya sah. Tawafnya, sa'inya, wukufnya, mabitnya, jumrohnya, semuanya sah. Tetapi sayang tidak ada nilainya. Apa yang merusak nilai ibadah haji? Di dalam Quran Suratul Baqarah ayat 197 ada 3 hama haji yang merusak nilai pahala haji. Yang pertama adalah fala rofasa, berkata-kata yang berbau pornografi, wala fusuq, melakukan kefasikan atau maksiat, wala jidal, berbantah-bantahan, berdebat dalam pelaksanaan ibadah haji, sehingga haji seseorang sah tapi dirusak oleh 3 hama ini, maka nilainya menjadi tidak ada. Sedekah juga demikian. Seseorang telah memberikan hartanya, tetapi sayang sedekahnya dirusak oleh hama perusak sedekah. Apa hama sedekah itu? Di dalam Al-Quran Suratul Baqarah ayat 264, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan si penerima itu. Maka bersedekahlah yang hakikatnya kita menitipkan harta kepadanya, karena di akhirat kita akan klaim dan kita akan mendapatkan balasan yang jauh lebih baik dari apa yang kita berikan. Ternyata sedekah juga ada hama yang merusak, dan yang merusak daripada sedekah adalah hamanya bil manni wal adha, menyebut-nyebut, menyakiti perasaan si penerima. Ibadah sholat, di dalam Quran surah Al-Ma'un, Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita, alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang celaka,
orang-orang yang melaksanakan sholat tetapi dalam keadaan celaka disebabkan lalai dari sholatnya. Alladzina hum yura'un, yang berbuat ria di dalam sholatnya. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberikan barang yang berguna, dan itu ternyata menjadi hama ibadah sholat. Sholatnya sah, dilihat dari semua kacamata 4 mazhab, semuanya menjustifikasi ibadah sholatnya sah, tetapi dirusak oleh hama sholat, yaitu lalai, ria, dan tidak berbagi harta yang bermanfaat kepada orang yang membutuhkannya. Begitu juga dengan puasa. Adakah orang yang berpuasa, puasanya sah, secara fikih terpenuhi syarat rukunnya, tetapi tidak ada nilainya? Rasulullah SAW, tidak sedikit orang yang berpuasa yang didapatkan cuma al-ju' wal atosh. Apa yang merusak ibadah puasa? Ternyata juga ada hama yang merusak ibadah puasa kita, yaitu berteriak-teriak, bertengkar, amarah, berkata-kata dusta, dan itu akan merusak nilai pahala puasa kita. Dalam hal yang lebih besar, tauhid kita ini pun juga bisa rusak. Dan yang bisa merusak ketauhidan kita adalah hama yang bernama kemusyrikan. Melakukan perilaku-perilaku musyrik itulah yang merusak ketauhidan. Sehingga orang yang rusak tauhidnya, ancamannya begitu berat. La yahbatanna amaluka, hapus seluruh amalannya. Faqad haramallahu alaihi jannah, diharamkan masuk surga. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam amal. Kita jaga keabsahannya, tapi harus kita jaga nilainya. Kita tidak boleh berpuas diri telah melakukan satu amalan. Jangan sampai dirusak oleh hama yang merusak nilai atau buah pahalanya. Semoga seluruh ibadah kita seperti seorang petani yang menanam, bukan sekedar tumbuh, tapi berbuah dan bisa dinikmati di dunia dan di akhirat. Mohon maaf billahi taufik wal hidayah. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.